Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Putri Oktaviani, NPM 217110188 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai ujaran kebencian dan hasutan kebencian. Nah teman-teman, yang pertama apa sih? Kalian tuh harus tahu ya, apa sih sebenarnya ujaran kebencian itu dan hasutan kebencian itu? Yang saya ketahui, hasutan kebencian dan ujaran kebencian itu adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian ini dan hasutan kebencian ini biasanya menyangkut ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan juga agama. Ujaran kebencian dan hasutan kebencian ini dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan juga menyebarkan berita bohong atau yang sering kita kenal dengan hoax. Nah teman-teman, di era modern saat ini informasi tersebar hanya dengan cepat dan mudah. Dengan menggunakan gawai ataupun gadget, seseorang dengan mudah mendapatkan sekaligus membagikan informasi. Saat ini masyarakat seolah-olah paham tentang literasi media saat menggunakan gawai atau gadgetnya. Tapi ternyata faktanya dari kemudahan itu muncullah suatu masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat, yakni tersebarnya hoaks dengan mudah. Nah, hoaks itu sendiri adalah bisa kita artikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta ataupun mengaburkan informasi sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima oleh seseorang. Nah, untuk ujaran kebencian ini seringkali ditujukan ke kelompok yang rentan seperti minoritas agama, etnis, orientasi, seksual, dan sebagainya. Ketika kelompok rentan ini berulah, para pengobar kebencian itu menganggapnya sebagai penghinaan atau penistaan untuk menggerakkan kelompoknya untuk menyerang kelompok yang rentan. Hal ini yang dimaksud dengan keterhasutan. Berbeda dari ujaran kebencian yang bisa dibatasi jika sudah melibatkan kekerasan. Keterhasutan ini sifatnya sangat subjektif, di mana para pengobar kebencian itu justru memanfaatkan ruang bebas demokrasi untuk mempromosikan nilai-nilai yang intoleran. Ujaran kebencian dan juga hasutan kebencian itu memiliki banyak sekali dampak yang negatif. Nah, dampak negatif ujaran kebencian itu apalagi bagi para korban yang mendapat ujaran kebencian itu sebenarnya sangat berbahaya. Apalagi saat ini media sosial tuh merupakan tempat yang sangat terbuka sehingga ujaran kebencian yang dilontarkan dapat terlihat oleh halayak ramai, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tekanan sosial, stres, trauma, hingga bunuh diri bagi korban. Maka dari itu saya mengajak semua masyarakat Indonesia yang baik dan bijak, kita harus menstop ujaran kebencian maupun hasutan kebencian, karena hal ini banyak sekali menimbulkan dampak yang negatif. Sebagai masyarakat yang bijak, kita juga harus bersama-sama untuk melawan hasutan kebencian dan ujaran kebencian ini, karena hal ini tuh dapat merendahkan martabat manusia, selanjutnya mengakibatkan prasangka dan juga diskriminasi, dapat memicu kekerasan atau kejahatan kebencian, dan dapat memicu konflik dan juga sangat berbahaya, sangat bertentangan dengan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Nah, semuanya di Indonesia ini sudah banyak beberapa ketentuan hukum mengenai hoaks dan juga hasutan kebencian ini yang terdapat di beberapa pasal yang ada. Salah satunya adalah pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang peraturan hukum pidana, menyatakan bahwa
Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Dan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Tapi semuanya, tidak semua hasutan kebencian ataupun ujaran kebencian itu harus diselesaikan lewat pemidanaan atau ditanggapi dengan tindakan yang sama. Semua itu tergantung dengan konteksnya. Meskipun semua hasutan kebencian pada dasarnya itu buruk, karena satu hasutan kebencian bisa jadi lebih buruk dari hasutan lainnya. Misalnya, seseorang terang-terangan melibatkan banyak orang sehingga ancaman bahayanya pun lebih besar. Setiap tindakan terhadap hasutan kebencian mesti mempertimbangkan hal-hal ini. Semuanya tindakan yang paling tepat terhadap hasutan kebencian ini adalah dengan tidak terlalu membatasi kebebasan berekspresi, tetapi dapat menangkal bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Baiklah, itu tadi beberapa penyampaian dari saya tentang ujaran kebencian dan juga hasutan kebencian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Saya Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.